Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, shalom dan selamat malam bagi kita semuanya. Pada saat ini, di malam yang indah ini, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas, Prasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan yang sungguh dalam ini dengan ucapan syukur, hati yang penuh sukacita. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pujian dan sembah kami sampaikan kepadamu Tuhan, menandai segala syukur kami, di mana Tuhan sudah mempersekutukan kami pada saat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kini kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Kami sungguh menyadari akan kelemahan kami Tuhan, sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, maupun juga sebagai jemaat-Mu yang akan bersama-sama merenungkannya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, dan berkatilah kami semua, agar melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, kami boleh mengerti akan maksud-maksud kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20, ayat 17 sampai 24. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ.
selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian pembacaan firman Tuhan lagi dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu teguh dalam pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk setia di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-27. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di dalam Matius 20 ayatnya yang ke-28 kita membaca, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini kita melihat dua pesan yang sangat dalam, bahwa bagi Tuhan Yesus, pelayanan adalah hal yang utama di dalam hidup kita. Dan dirinya sendiri adalah teladan yang sejati dalam hal melayani. Bahkan ia telah memberikan dirinya, nyawanya, untuk menyatakan kasihnya kepada kita manusia. Di dalam pembacaan kita, pada saat ini, di dalam ayatnya yang ke-19, Rasul Paulus berkata, dalam pelayanan itu, banyak aku mencucurkan air mata. Air mata bukan tanda kelemahan daripada Rasul Paulus, tetapi Paulus melihat keterhilangan umat manusia karena kejahatan dosa yang melikupi kehidupan umat Tuhan. Itulah yang menjadi dasar dari kesedihan yang dirasakannya, dari air mata yang mengalir dari dalam dirinya, bahwa kejahatan karena dosa-dosa telah membuat umat Tuhan tidak lagi dapat melihat kebenaran yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga ini membuat Rasul Paulus sangat merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena kenyataan inilah sehingga memotivasi Rasul Paulus untuk terus setia di dalam memberitakan Injil Kristus, bahkan dengan tidak takut akan segala mara bahaya. Di dalam pembacaan kita juga dikatakan bahwa ia tidak pernah lalai. Ia begitu serius di dalam memberitakan firman Tuhan, agar setiap orang yang mendengar, baik orang Yahudi maupun juga orang Yunani, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Belajar dari Rasul Paulus, kita pun sebagai anak-anak Tuhan di masa sekarang ini, senantiasa diarahkan untuk setia dan teguh di dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah teladan kita yang sejati. Meskipun di dalam melayani ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi jujur, tantangan yang kita hadapi di masa sekarang ini tidaklah seberat apa yang dialami dan juga dirasakan oleh Rasul Paulus. Karena di dalam pembacaan kita bahwa sekalipun ia dikejar-kejar untuk dibunuh, tetapi ia senantiasa semangat
untuk melayani Tuhan. Ia senantiasa setia di dalam melayani Tuhan. Keadaan di masa sekarang ini membawa kita kepada perasaan yang sedih juga, di mana kita melihat banyak orang yang menderita. Bahkan mungkin ada di antara kita sebagai jemaat Tuhan. Banyak di antara kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di Klasis Pulau Jawa ini, ataupun juga yang ada di daerah-daerah yang lain, berada di dalam pergumulan yang dalam karena pandemi COVID-19 yang sungguh berat di masa-masa ini. Melalui firman Tuhan ini kita diarahkan untuk bergandengan tangan, berdoa tiada hentinya kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan memulihkan dunia ini dari pandemi. Kita juga diarahkan untuk memaknai kehadiran kita, untuk menyatakan tindakan-tindakan yang nyata pada sesama kita, baik di dalam persekutuan maupun juga di sekeliling kehidupan di mana kita berada, untuk memberikan bantuan apa yang bisa kita bantukan kepada yang membutuhkan pertolongan. Jika hari ini kita masih bisa hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan, pasti kita pun sesungguhnya bisa berbagi berkat yang kita nikmati itu kepada saudara-saudara kita, dalam bentuk makanan dan minuman, ataupun juga dalam bentuk obat-obatan, kepada mereka yang saat ini sungguh-sungguh bergumul dalam menghadapi pandemi karena paparan, maupun juga sebagai orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Teladan Rasul Paulus melalui pembacaan kita menyadarkan kita bahwa ketika kita sungguh menghayati panggilan pelayanan kita, maka penderitaan yang dialami oleh sesama kita sesungguhnya merupakan penderitaan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, maupun penderitaan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita senantiasa teguh di dalam panggilan pelayanan kita. Kita belajar daripada apa yang telah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan juga oleh Rasul Paulus sendiri. Ia tidak pernah putus asa dan ia tidak pernah lalai di dalam melaksanakan tugas pelayanannya, karena menurut penghayatan imannya bahwa inilah tujuan daripada kehidupan kita. Tujuan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan yang telah mengaruniakan keselamatan kepada dunia ini, kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidup
Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Oleh karena kasih-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Jikalau kami masih boleh menikmati persekutuan, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan juga mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Semua itu karena kasih dan perkenan Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami terus mengalami tuntunan yang daripada-Mu. Terima kasih juga bahwa kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghayati akan kebenaran firman-Mu dengan duduk bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk menikmati persekutuan ini dan mempelajari akan firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tuntunlah kami senantiasa untuk melakukan apa yang menjadi nasihat-nasihat daripada firman Tuhan ini. Supaya melalui kehidupan kami yang Tuhan sudah karuniakan ini, kami boleh memaknainya untuk kemuliaan-Mu saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga bahwa kami telah menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pagi, siang, hingga malam hari ini, di dalam berbagai aktivitas kehidupan, tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan juga sekolah daripada anak-anak. Melalui suasana ataupun keadaan yang masih diliputi oleh pandemi ini Tuhan, kami sungguh terbatas di dalam berkegiatan, terlebih di dalam pelayanan dan juga persekutuan. Tetapi itu tidak menjadi penghalang di dalam kami menghayati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga tidak menjadi penghalang di dalam kami bekerja maupun juga di dalam anak-anak bersekolah. Kami percaya bahwa Tuhan menolong sehingga melalui setiap aktivitas kehidupan kami dapat berjiwa besar untuk menjalaninya dengan rasa syukur bahwa kami masih bisa menikmati kehidupan hari ini di dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih bahwa di dalam perjuangan mengalami pemulihan berbagai sakit penyakit yang dirasakan oleh jemaat Tuhan, kami terus terkuatkan ya Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan, terima kasih ya Tuhan untuk pendampingan dari Tuhan sendiri maupun juga dari sesama kami, dari pemerintah, dari tenaga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga melalui semua itu kami boleh merasakan bahwa di dalam menghadapi pergumulan ini kami tidak sendirian. Ada Tuhan melalui umat Tuhan, kami boleh mendapatkan pendampingan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, biarlah jamahan Tuhan melalui perawatan medis, obat-obatan, makanan minuman, kasih sayang dan doa-doa semua jemaat Tuhan boleh memberikan kekuatan dan pemulihan bagi tubuh kami yang saat ini sedang sakit. Bahkan juga bagi segenap keluarga, bagi sesama ya Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berbagai pengharapan kami juga kami bawa kepadamu di dalam mencari pekerjaan, menanti hadirnya teman hidup, bahkan juga anugerah anak di tengah-tengah kehidupan, serta berbagai persoalan-persoalan keluarga. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau mengetahui yang terbaik bagi kami. Dan berkatilah ya Tuhan,
di dalam setiap aktivitas kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Kami berdoa untuk tim multimedia, Tuhan juga senantiasa mengaruniakan kekuatan, penyertaan di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka semua. Malam gelap gulita menyelubungi hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam istirahat kami malam ini, lindungilah kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala merbahaya, bahkan juga tantangan dan rintangan kehidupan, maut sekalipun, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru karunia Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, inilah doa kami. Sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan di dalam Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh dan juga hati yang rindu, Tuhan akan memberkati setiap aktivitas rohani kita untuk membuat kita selalu semangat dan kuat menjalani hari-hari kehidupan karunia-Nya. Sampai berjumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.